Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beribu-ribu nikmat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang kita cintai ini. Salat berangkaikan salam kita hadiahkan ke ruh junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaatnya yang akan kita nantikan di yaumil kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menerangkan makalah saya yang berjudul Bayi Tabung Hukum Menurut Islam. Sebelum saya menjelaskan apa itu bayi tabung, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Febriana Hayana Sution, NIM 2030/2017, semester 6, jurusan manajemen dakwah. Bahwasanya pengertian bayi tabung itu ialah inseminasi buatan, merupakan terjemahan dari istilah Inggris yaitu artificial insemination. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-tanqih al-sinai. Dalam bahasa Indonesia, orang menyebutnya dengan pemanian buatan, pembuahan buatan, atau penghamilan buatan. Adapun menurut Jamalin Jannah memberikan pengertian bahwasanya bayi tabung itu adalah pekerjaan memasukkan mani ke dalam rahim atau kandungan dengan menggunakan alat khusus agar terjadi pembuahan. Sedangkan menurut Dr. Haji Akbar mendefinisikan memasukkan sperma ke dalam alat kelamin perempuan tanpa persetubuhan untuk membuahi telur atau ovum wanita. Dari dua definisi di atas dapat diambil pengertian bahwasanya inseminasi buatan adalah suatu cara untuk memperoleh kehamilan tanpa melalui persetubuhan. Proses kerja inseminasi buatan untuk menghasilkan anak yang dilakukan tanpa persetubuhan dapat menggunakan dua teknik berikut ini, yaitu yang pertama fertilisasi in vitro atau FIV. Caranya dengan mengambil sperma suami dan ovum istri, kemudian diproses di vitro atau tabung, dan setelah terjadi pembuahan lalu ditransfer ke wanita. Teknik ini dikenal dengan bayi tabung atau pembuahan di luar tubuh. Sedangkan yang kedua yaitu gamet intrafallopian tuba atau GIF, dengan cara mengambil sperma suami dari ovum istri. Setelah dicampur dan terjadi pembuahan, maka segera ditanam di saluran telur atau tuba pelupi, atau kata lain mempertemukan sel benih. Pada dasarnya, program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena adanya kelainan pada tubangnya atau radang pada selaput lendir, atau sperma suami kurang baik. Dapat diterangkan sebabnya, dan adanya faktor imunologi atau faktor kekebalan, dan ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah. Program ini semakin lama semakin disenangi oleh para pasangan suami istri yang susah atau mandul untuk memiliki keturunan. Namun di balik kebahagiaan itu, nyatanya program bayi tabung menimbulkan permasalahan di bidang agama dan hukum. Timbulnya persoalan disebabkan karena di dalam berbagai agama tidak dikenal anak yang dihasilkan dari teknik
bayi tabung, tetapi yang dikenal adanya adalah anak yang dihasilkan dari hubungan badani antara pasangan suami istri. Sehingga tokoh atau pemimpin harus mencari dan menentukannya di dalam kitab suci. Hal-hal yang ada kesamaan dengan itu. Sedangkan persoalan di bidang hukum timbul disebabkan karena peraturan perundang-undang yang mengatur tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung belum ada. Sedangkan hukum itu bertujuan untuk melindungi kepentingan manusia agar di dalam masyarakat terhadap ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Hukum positif Indonesia yang mengatur tentang status hukum seorang anak diatur di dalam KUH Perdata dan UU nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-Undang Pokok Perkawinan. Di dalam kedua undang-undang tersebut tidak ada sesuatu ketentuan yang mengatur secara tegas tentang kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, baik yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri, maupun yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri. Yang ada hanya mengatur tentang pengertian anak sah, pengesahan anak luar nikah, dan pengakuan terhadap anak luar nikah. Pengertian anak sah diatur di dalam pasal 250 KUH Perdana dan pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Pasal 250 KUH Perdata berbunyi, tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya. Selanjutnya, di dalam pasal 42 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kedua rumusan itu sangat sederhana karena di dalam pasal tersebut tidak dipersoalkan tentang asal-usul sperma dan ovum yang digunakan. Namun apabila anak itu dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka sahlah kedudukan hukum anak itu, walaupun anak itu produk dari sperma donor atau ovum donor. Bayi tabung dikenal dengan istilah pembuahan in vitro atau dalam arti bahasa Inggris yang dikenal sebagai in vitro fertilization, atau dengan kata lain, bayi yang dalam proses terjadinya ditempuh dengan cara inseminasi buatan, yaitu suatu metode dengan memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui senggama. Ali Gufron dan Adi Heru Sutomo menyatakan bahwa yang dimaksud bayi tabung adalah mani seorang laki-laki yang ditampung lebih dahulu kemudian dimasukkan ke dalam alat kandungan seorang wanita. Sedangkan menurut Raharjo dan Anwar, mereka mendefinisikan bayi tabung adalah usaha jalan pintas untuk mempertemukan sel telur dan sel sperma dan sel telur di luar tubuh, kemudian dimasukkan ke dalam rahim ibu sehingga dapat tumbuh menjadi janin sebagaimana layaknya dalam kehamilan biasa. Menurut Manshuk Zuhdi menyatakan bahwa ada beberapa teknik inseminasi buatan yang telah dikembangkan di dunia medis, antara lain yaitu dengan cara mengambil sperma suami dan ovum istri kemudian diproses di dalam vitro atau tabung, dan setelah terjadi pembuahan kemudian ditransfer ke dalam rahim istri.
Dari 3 definisi menurut para ahli mengenai bayi tabung, dapat diartikan bahwa bayi tabung itu dilahirkan sebagai akibat dari hasil proses pengambilan sperma laki-laki dan ovum perempuan yang kemudian dioplos di dalam sebuah tabung, dan setelah terjadi pembuahan lalu disarangkan ke dalam rahim wanita sehingga dapat tumbuh menjadi janin yang sebagaimana pada umumnya. Mengenai sperma laki-laki, dapat diambil dari suami sendiri, bisa juga dari laki-laki lain yang bukan suaminya. Ovum perempuan tidak menutupi kemungkinan bahwa ovum tersebut yang diambil itu adalah dari istri sendiri, bisa diambil dari perempuan lain yang bukan istrinya. Demikian pula, haram yang dipakai dalam mengandung bayi tabung adalah rahim istri sendiri, bisa juga rahim yang bukan istrinya. Jadi, bayi tabung adalah yang didapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim sehingga terjadi embrio tidak secara ilmiah, melainkan dengan bantuan ilmu kedokteran. Artinya, sel telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dibiakkan dalam tempat pembiakan atau cawan yang sudah siap untuk diletakkan ke dalam rahim seorang ibu. Sedangkan proses terjadinya bayi tabung itu, seperti ditulis oleh Ali Hasan, bahwa untuk menjalani proses pembuahan yang dilakukan di luar rahim perlu disediakan ovum atau sel telur dan sperma seorang ibu, dan sperma diambil dari ejakulasi seorang ayah. Sperma tersebut diperiksa terlebih dahulu apakah mengandung benih yang memenuhi syarat persyaratan atau tidak. Begitu juga dengan sel telur seorang ibu. Dokter berusaha menentukan dengan tepat saat ovulasi atau bebasnya sel telur dari kandungan telur. Sejak ibu dinyatakan hamil, perkembangan janin dalam rahimnya dapat dipantau oleh dokternya atau bidan yang menanganinya melalui sebuah alat yang disebut ultrason, sehingga letak dan gerak janin itu dapat dilihat dengan jelas melalui alat canggih itu hingga ia lahir. Dalam kajian hukum Islam, inseminasi buatan dan bayi tabung termasuk masalah baru, sehingga belum ditemukan analisis hukumnya dalam literatur hukum Islam dahulu. Oleh sebab itu, masalah bayi tabung ini dapat digolongkan sebagai masalah kontemporer, yang artinya masalah yang terjadi di masa belakangan ini. Anggap juga menjadi bahasa hukum Islam. Yang kedua yaitu dalil-dalil penetapan hukum Islam, hukum bayi tabung. Di dalam Quran surah Al-Isra ayat 70 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat tayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin ayat 4 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan atau keistimewaan sendiri. Dalam hal ini, inseminasi buatan dengan donor itu
pada hakikatnya dapat merendahkan harkat manusia sejajar dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan yang diinseminasi. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir menyiramkan airnya atau sperma pada tanaman orang lain atau istri orang lain. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan dipandang sahih oleh Ibnu Hibban. Adapun jenis-jenis bayi tabung yaitu apabila dilihat dari segi sperma dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung tersebut terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, bayi tabung yang menggunakan sperma dari pasangan suami istri setelah embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim si istri. Yang kedua, bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim ibu pengganti. Yang ketiga, bayi tabung yang menggunakan sperma. Yang ketiga, bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke rahim istri. Yang keempat, bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor sedangkan ovumnya berasal dari si istri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Yang kelima, bayi tabung yang menggunakan sperma donor sedangkan ovumnya berasal dari istri, lalu di embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim orang lain. Adapun hukum bayi tabung dan hubungan nasabnya, yaitu yang pertama, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma dan ovum pasangan suami istri, lalu embrionya ditransfer ke dalam rahim istrinya, meskipun persoalan anak menjadi urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi manusia atau suami istri yang mandul tetap berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan seorang keturunan. Yang kedua, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami istri yang embrionya ditransfer ke dalam rahim ibu pengganti. Menurut pendapat Ali Akbar dan Husain Yusuf, pada prinsipnya menyetujui penggunaan teknologi bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti. Tetapi hasil ijtihad melarang menggunakan tersebut. Hal ini tertuang dari hasil ijtihad ahli fikih dari berbagai pelosok dunia Islam pada tahun 1986. Adapun faktor-faktor atau dominan yang menghubungkan anak bayi tabung pada kedua orang tuanya, yaitu adanya ikatan perkawinan yang sah antara laki-laki yang diambil spermanya dengan perempuan yang diambil ovumnya, dan perempuan yang diambil ovumnya merupakan perempuan yang mengandung dan yang melahirkan bayi tabung. Hal ini sesuai dengan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang kedua, adanya sperma dan ovum yang menjadi embrio secara benar-benar dapat dipastikan berasal dari pasangan suami istri yang mengandung dan melahirkan tersebut. Yang ketiga, faktor yang paling menonjol hubungan nasab ke orang tuanya adalah adanya al-firasi. Al-firasi adalah ibu yang melahirkan. Jadi, ibu yang mengandung dan melahirkan bayi tabung adalah ibu kandungnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan. Jika ada seseorang yang melakukan inseminasi dan berhasil hamil, maka anak tersebut bisa dinasabkan kepada suami yang mengandung karena kandungan itu tidak berasal dari dan bernasab kepada yang mempunyai sperma, sebab dia tidak mengadakan hubungan seks
dengan perempuan yang mengandung atas dasar perkawinan, dan tidak pula atas dasar wati atau syubhat karena anak tersebut dinasabkan kepada ibu yang mengandung saja. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.